Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Diosesan Carolus Putranto Hidayat. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Carolus Putranto Hidayat atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Uut, dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Uut yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Apa kabar Romo Uut? Kabar baik Marita, kabar baik juga untuk sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Iya, bagaimana Romo? Sudah sehat? Puji Tuhan, sudah lebih sehat, khusus untuk para sahabat Oase Rohani Katolik di sini. Terima kasih. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Bapa kami, terimalah pujian dan syukur kami, karena melalui saksi-Mu yang setia, Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami mengenal Engkau sebagai Bapa yang penuh kasih. Ya Bapa, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya hati kami dapat terbuka pada firman-Mu, dan dapat dididik dan dituntunnya, sehingga dalam kesulitan dan penderitaan hidup kami tidak kehilangan harapan, sebab Engkau selalu beserta kami. Itulah nama yang Kau berikan kepada Yesus, dialah Immanuel, Allah beserta kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Antifon pembuka untuk hari ini adalah, jatuhkanlah keputusan adil bagiku ya Allah, dan belalah perkaraku terhadap orang jahat. Luputkanlah aku dari orang-orang curang dan penipu. Engkaulah Allah pelindungku. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba durhaka dalam kecemasan. Mohon belas kasih-Mu ditata-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu
bersihkan jiwaku. Semoga kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Hati merasa malu datang kepadamu, karena ingat selalu noda di hatiku. Dengan rendah hati mohon kepadamu, semoga kau ampuni segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Mohon kekuatan-Mu, mohon bantuan-Mu, agar tiap langkahku Dikau sertakan selalu. Dari lembah sengsara, angkatlah diriku, hingga pada akhirnya sampai kepadamu. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Bacaan dari surat orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah dengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Bacaan Injil ini akan disampaikan oleh Romo Uut. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan buah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku
apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak bacaan-bacaan pada hari ini, kita akan membahasnya satu persatu bersama Romo Uut. Nah, sekarang kita akan membahas bacaan pertama terlebih dahulu. Romo, dari bacaan pertama hari ini kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, kabar sukacitanya adalah Allah tetap setia walaupun manusia tidak setia. Sebenarnya kan untuk bisa memahami ini sebagai kabar sukacita, sebenarnya kalau ada orang buat janji, kalau yang satu melanggar, maka kan pihak yang lain juga bisa mengatakan ya batal perjanjian. Lalu kita udah nggak temenan lagi, kita musuhan ya. Tapi kabar sukacitanya adalah bahwa Allah mengikat janji dengan bangsa Israel dan manusia, dan walaupun manusia sudah melanggarnya, Allah tetap setia pada janjinya. Maka perjanjian yang sudah dilanggar oleh manusia itu bukannya membuat Allah semakin jauh, tapi malah membuat Allah semakin dekat. Karena kemudian Allah membuat perjanjian yang baru. Itu cara Allah. Jadi sejauh apapun kita ingin menolak Tuhan, Tuhan malah semakin dekat dengan kita. Maka itu kita diingatkan lagi apa yang dikatakan Santo Paulus. Jika kita tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Nah, itu dia. Itulah kabar sukacitanya. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bertobat. Ya, karena Allah tetap setia dan Allah senantiasa menantikan pertobatan kita. Berarti Itu. lagu itu tidak tepat ya Romo ya? Iya. Lagu yang aku jauh, engkau jauh. Itu ya, dia tidak? lagunya Bimbo ya. Iya. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau Iya. dekat. Ya, itu dia. Karena persis di situ. Betul. Nanti kita akan melihat bagaimana lagu Bimbo juga cocok untuk bacaan pertama ini. Iya. Karena semuanya akan kembali ke dalam hati. Ya, itu Iya. dia. Romo, kok yang mengikat perjanjian baru itu ada kaum Israel dan kaum Yehuda. Siapakah kaum Israel itu dan siapakah kaum Yehuda? Mengapa tidak salah satu saja, Romo? Iya. Ini menarik karena Yeremia mengatakan, aku akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Mengapa disebut dua kali kaum Israel dan kaum Yehuda? Kita tahu dalam sejarah bangsa Israel, setelah kematian Salomo, itu kerajaan Israel terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel dan kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Ini asal mulanya. Maka perjanjian ini mau mengatakan bahwa oke, Israel dan Yehuda terpecah. Oke, Israel kemudian dihancurkan lebih dulu karena serangan bangsa Asyur, bangsa Syria. Dan mereka dibuang ke sana dan kemudian tidak ada lagi peninggalannya. Nah, sekarang bangsa Yehuda itu juga diambang kehancuran yang sama karena serangan bangsa Babilonia di bawah Nebukadnezar. Nah, maka di balik dua bencana politik itu, lalu di mana sisa-sisanya ini? Di mana bangsa yang dulu sudah dipilih oleh Allah? Dulu terpecah Israel dan Yehuda, utara dan selatan. Lalu yang utara hancur. Yang Yehuda juga akan diambang kehancuran. Lalu di mana bekas-bekasnya itu? Allah mengatakan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Artinya bahwa mereka yang dulu terpecah akan disatukan lagi. Disatukan lagi. Akan disatukan lagi dan aku akan mengikat perjanjian baru dengan mereka. Artinya ada satu perjanjian yang dulu dilanggar, kalau dikatakan mereka perjanjianku itu sudah mereka ingkari, ya kan? Dan ini perjanjian baru yang akan Tuhan berikan ini akan menyatukan mereka lagi. Jadi bukan karena usaha mereka, bukan karena usaha bangsa Israel, bukan karena kemampuan bangsa Yehuda, tapi karena Allah. Allah sendiri
yang akan menyatukan mereka, dan yang menyatukan mereka adalah suatu perjanjian, suatu ikatan, kontrak yang baru, bukan yang lama. Nah, ini menarik kalau kita ingat bagaimana Santo Justinus Martir menggunakan ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari orang Yahudi yang mempertanyakan atau meragukan iman gereja, iman orang Kristen, iman orang mereka yang mengikuti Yesus. Mengapa? Karena menurut seorang rabi Yahudi waktu itu yang menjadi lawan bicaranya Santo Justinus Martir, dia mempertanyakan apakah sungguh orang Kristen itu meneruskan iman Yahudi, meneruskan tradisi yang mereka terima dari bangsa Yahudi. Mengapa? Karena orang Kristen mengakui kitab Perjanjian Lama sebagai kitab sucinya, ya kan? Kita kan punya kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka nih orang Yahudi ini namanya Tripo, seorang rahib Yahudi, bertanya kepada Santo Justinus, kamu menerima Perjanjian Lama sebagai kitab sucimu, tapi kamu tidak setia pada apa yang kamu anggap kitab suci. Mengapa? Pertama, karena kamu percaya pada Mesias yang menderita. Bukankah dalam kitab Perjanjian Lama Mesias itu Mesias yang jaya, penyelamat yang diurapi, yang hebat. Tapi kamu percaya pada seseorang yang menderita dan itu kamu anggap Mesias. Artinya kamu tidak setia pada perjanjian, pada kitab Perjanjian Lama yang kamu terima, yang kamu anggap kitab suci. Itu baru alasan pertama. Alasan kedua, kalau kamu sungguh punya kitab suci Perjanjian Lama sebagai kitab suci kamu, mengapa kamu tidak taat dengan menjalani Sabat? Orang Kristen tidak taat pada Sabat. Orang Kristen taatnya pada hari Minggu, hari Domingos, Dominus, hari Tuhan. Maka kamu tidak bisa dong punya kitab Taurat sebagai kitab suci kamu. Ayo, bagaimana menjawab tantangan ini? Pertama, tentang Mesias yang menderita. Santo Justinus mengatakan, bukankah dalam kitab Nabi Yesaya sudah ada bahwa hamba Tuhan itu akan menderita sebelum masuk dalam kemuliaannya. Maka kami tetap setia pada Perjanjian Lama karena di situ ada nubuat Nabi Yesaya yang bercerita tentang Mesias yang menderita. Kamu nggak mau membaca bagian itu karena kamu nggak mau menerima Mesias yang menderita. Kami menerima semua isi Perjanjian Lama, baik itu tentang Mesias yang menderita maupun Mesias yang jaya. Dan menurut Nabi Yesaya, Mesias itu akan jaya setelah menjalani penderitaannya dulu. Itu berarti kan kejawab ya. Yang kedua soal taat pada Sabat. Oke, taat pada Sabat, tapi ingat loh, nah ini dia. Allah akan membuat perjanjian baru loh. Sehingga ketaatan pada Sabat, ketaatan pada liturgi-liturgi Yahudi yang lama itu tidak mengikat lagi. Karena Allah akan membuat perjanjian baru yang menyatukan bangsa Israel dan bangsa Yahudi, bangsa Yehuda. Dan siapakah Israel baru yang utuh ini? Itulah gereja. Nah, ini dia. Maka apa yang dikatakan Yeremia terwujud atau menemukan kepenuhannya dalam Israel baru. Yang tidak lagi terpecah belah karena kepentingan politis, tapi Israel baru itu bukan Israel karena keturunan, karena kepentingan politik, tidak, tapi karena Allah sendiri yang mengikat bangsa Israel ini, dan itulah gereja. Nanti akan kita lihat bagaimana itu terjadi dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan. Tapi untuk menjawab pertanyaan Marita tadi, mengapa ada Israel dan Yehuda tadi ya? Karena terpecah ya mereka. Ya. Karena punya kepentingan politik dan kemudian perjanjian baru yang Tuhan pasang itu yang akan mengikat mereka kembali, tapi tidak seperti yang dibayangkan orang karena Israel baru yang menerima perjanjian baru itu terwujud dalam iman kita, dalam diri gereja, yaitu murid-murid Yesus. Itu dia. Ya. Iya. Romo, apa artinya aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Nah, ini dia. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, tangan itu merupakan lambang kekuasaan. Tangan kananku akan menjaga engkau, ya kan? Kalau tangan kanan Tuhan berkuasa. Gadaku, ya kan? Yang pasti dipegang pakai tangan, ya kan? Gadanya. Maka untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, untuk Perjanjian Lama, tangan itu lambang kekuasaan. Tapi lihat bagaimana
Tangan yang merupakan lambang kekuasaan Tuhan itu dipakai juga untuk menunjukkan kesetiaan, kelemah lembutan Tuhan. Aku memegang tangan mereka. Artinya kuasa Tuhan dipakai untuk menyelamatkan bangsa Israel Israel. keluar dari perbudakan Mesir. Aku memegang tangan mereka. Bukan karena kekuasaan Israel mereka keluar dari Mesir, ya. Karena mereka dituntun, dipegang tangannya. Kekuasaan Israel dipegang oleh kekuasaan Allah. Dan Allah lah yang menuntun mereka. Lihat bagaimana gaya bahasa ini bisa menghantar kita untuk melihat bahwa dalam sejarah Allah itu menuntun kita. Nggak kelihatan memang, tapi tersembunyi namun nyata begitu. Allah dalam kekuasaannya menuntun kita dalam sejarah hidup kita sampai pada keselamatan yang Ia kehendaki. Nah, maksudnya di situ bahwa Allah memegang tangan mereka, artinya Allah dalam kekuasaannya menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan nanti keluar dari perbudakan keputusasaan, keluar dari perbudakan dosa. Dan itu akan menjadi wujud dalam satu himpunan bangsa yang seperti sudah saya katakan tadi, yaitu gereja. Gereja menjadi tanda bagaimana Allah berkuasa dan menyelamatkan manusia. Seperti dulu Ia menyelamatkan bangsa Israel, sekarang Ia masih menyelamatkan manusia dan tandanya adalah gereja. Maka gereja disebut sakramen keselamatan karena menunjukkan bagaimana Allah menyatukan orang yang berbeda-beda, yang bercerai-berai dan menyelamatkannya dalam kehidupan bersama. Kesatuan itu menyelamatkan. Sementara perpecahan itu mencerai-beraikan dan menghancurkan. Maka kesatuan menjadi simbol dari keselamatan yang Allah buat bagi bangsa Israel menjadi penuh dalam gereja. Itu dia. Wah, Allah sungguh mencintai manusia, Romo, ya. Ya. Kemudian Romo, apa artinya aku akan menaruh mereka aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya, itu dia. Iya, Taurat kita tahu, Taurat itu kan Taurat adalah perjanjian, intinya adalah perjanjian yang Allah ikat kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel begitu taat pada Taurat karena ini soal perjanjian. Kita kerap kali punya pandangan negatif terhadap orang Farisi karena mereka terlalu taat pada hukum. Kita perlu lihat di balik itu mengapa mereka taat pada hukum, karena ini ada janji nih. Dan bagaimana orang Israel mencintai Allah itu diwujudkan bagaimana mereka mentaati hukum Taurat. Jadi cinta itu kan abstrak. Cinta itu kan tidak kelihatan. Saya membayangkan cinta itu seperti angin yang memberi energi, ya kan? Nggak kelihatan angin, tapi bisa kita rasakan. Bagaimana cinta ini kemudian bisa terwujud dalam hal-hal yang konkret? Karena cinta itu seperti angin nggak kelihatan, maka dalam perumpamaan saya, orang perlu membuat lambang. Bukan lambang, tapi kalau orang naik perahu itu namanya apa? Layar. Layar. Ya. Layar yang konkret yang bisa menangkap cinta itu, dan karena cinta itu ketangkap di layar yang nyata, bisa menggerakkan perahu. Bagaimana energi cinta itu ditangkap oleh sesuatu yang nyata sehingga punya efeknya. Hukum Taurat itu adalah layarnya. Maka cinta Allah menjadi konkret dalam hukum Taurat. Artinya energinya bisa dirasakan kalau ditangkap oleh hukum Taurat dan orang mengikuti hukum itu. Maka itu cinta energi Allah bisa terasa di situ. Sebagai contoh, inti hukum Taurat kan 10 perintah Allah. Cintailah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Itu menjadi cara untuk menerima energi dari Allah dan kita ungkapkan dengan menghormati orang tua. Dan itu berlaku di mana-mana. Mereka yang menghormati orang tua, itu hidupnya itu akan sejahtera misalnya. Nah itu dia, cinta itu punya efeknya yaitu hidup sejahtera karena ada hukumnya, yaitu hukum Taurat yang menyalurkan energi cinta itu. Di sini dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam hati mereka. Artinya apa? Ternyata hukum itu dikembalikan ke asalnya. Bukan sekedar mentaati hukum, tapi untuk bagaimana energi cinta Tuhan itu bisa terwujud. Karena apa? Karena
pada satu masa orang Israel berhenti pada huruf. Hmm. Orang Israel berhenti pada sesuatu yang kelihatan, lupa pada yang tidak kelihatan. Mereka berhenti pada ngelihat layar, lupa pada angin yang menggerakkan layar itu. Iya, mereka hanya lihat penampakannya aja, Hanya ada melihat layar ya. penampakannya aja, tapi lupa di balik layar itu ada Tuhan loh yang menggerakkan. Ini maksudnya. Tuhan akan meletakkan hukum Taurat dalam hati, artinya mengembalikan esensi hukum itu apa? Yaitu menggerakkan manusia untuk hidup menurut kehendak Allah. Maksudnya itu. Maka tidak ada pertentangan sebenarnya antara Taurat dengan kasih. Itu tidak ada. Karena hukum adalah perwujudan kasih. Taurat adalah perwujudan kasih Allah. Maka ketika Allah mau menaruh Taurat dalam hati, kita mau diingatkan lagi, apa sih fungsi hukum itu? Nah, itu maksudnya seperti itu. Seberapapun kita melanggar hukum, ingat, di balik hukum itu ada kasih Allah. Maka kasih Allah itu seperti seorang istri yang ditanya kepada sahabatnya, bagaimana suamimu? Suamimu baik atau jahat? Suami saya jahat. Emang nggak ada yang baik? Ada sih, tapi yang jahat lebih banyak. Yang jelek lebih banyak. Sebanyak apa? Sebanyak bintang di langit. Tapi kok kamu tetap cinta pada suamimu, mengapa? Karena aku tahu, kalau matahari terbit, bintang itu akan hilang. Ya, itulah. Cinta itu seperti matahari. Kalau dia terbit, maka kekurangan, kejahatan itu Tertutupi semua ya. oleh cinta. Itulah cinta Tuhan juga seperti itu ya. Maka hukum yang diletakkan dalam hati berfungsi untuk menyalurkan cinta itu sehingga kita bisa hidup, bisa memanfaatkan energi cinta Tuhan untuk yang baik. Dengan cara ya pertama-tama tadi, tidak melihat kesalahan orang lain, tidak melihat pelanggaran orang lain semata-mata karena pelanggaran. Kamu kan yang melanggar hukum kan. Nah, lupa bahwa hukum itu pertama-tama untuk menyalurkan kasih dan pengampunan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Romo. Kemudian Romo, apa kata-kata yang di sini artinya apa Romo? Sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Apakah semua orang, anak kecil, orang besar mengenal Tuhan Romo? Persis itu dia. Pertanyaannya kan lalu kapan dan bagaimana Taurat yang diletakkan dalam hati ini terwujud? Ini untuk orang Israel masih belum jelas. Tapi menjadi nyata, menjadi jelas ketika Yesus datang, lebih tepatnya lagi ketika Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga dan mengutus Roh Kudus-Nya. Kita baru ngerti, ini tuh yang dikatakan Nabi Yeremia dulu. Mengapa? Karena sekarang Allah mengutus Roh Kudus-Nya. Allah mendidik manusia melalui Roh-Nya dalam hati. Dan kemudian karena Allah mendidik manusia dalam hati melalui Roh-Nya, kita baru tahu apa artinya hukum Taurat, apa artinya semua hukum, apa artinya liturgi dan semuanya, karena Allah sendiri menempatkan Roh Kudus dalam hati manusia. Dan Roh Kudus itu dilambangkan seperti api. Dan api itu kita lihat, kita ingat, tidak hanya peristiwa Pentakosta di Yerusalem ketika para rasul menerima Roh Kudus, tapi Pentakosta itu mengingatkan kita pada peristiwa di Gunung Sinai, ketika Allah menurunkan perintahnya. Dan itu dikatakan Allah menurunkan perintahnya, dan kemudian lidah-lidah seperti api, nyala api itu turun di 70 orang untuk bisa memahami perintah Allah itu. Maka hukum itu sekarang bukan lagi tertulis, tapi hukum itu adalah Roh Allah sendiri yang menuntun dari dalam hati kita. Sekarang menjadi jelas apa yang dikatakan Nabi Yeremia setelah peristiwa Pentakosta Kristen di Yerusalem. Itu dia maksudnya. Maka besar kecil, artinya tidak pandang bulu. Orang nggak perlu masuk Yahudi, nggak perlu disunat, nggak perlu pintar dulu, nggak. Karena Allah sendiri yang akan mengajarkan mereka. Maka besar kecil, tua muda, miskin kaya, pintar bodoh, semua akan dididik oleh Allah sendiri yang menjanjikan Roh-Nya yang kudus kepada setiap orang yang percaya padanya. Itu maksudnya seperti itu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan dahulu bagian pertama ini dan kita resapkan dalam hati sanubari kita, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini bersama Romo Diosesan Carolus Putranto Hidayat. Dan saya Bernadette Marita masih menemani Romo Uut dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, menyampaikan usul atau saran, silahkan Anda kirim sebuah pesan singkat ke nomor 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Sekarang marilah kita kembali bersama Romo Uut untuk menyimak bagian kedua ini. Romo, di bagian kedua ini kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan? Kabar sukacitanya adalah Mm-mm. Allah yang kita imani bukan Allah yang jauh dan tidak mengenal kesulitan kita, Mm-mm. tapi Allah yang 100% manusia, tahu kesulitan kita, dan karena itu, seperti dalam bacaan kedua nanti, dia menjadi pokok keselamatan kita. Artinya, menjalani hidup secara ilahi dan kudus itu sesuatu yang mungkin, bukan tidak mungkin. Kan orang mengatakan, udahlah, nanti juga tunggu aja lah pas saat mati gitu kan. Nanti tuh kita akan masuk surga kalau pas mati kita baru bertobat. Nggak mungkin menjalani hidup malaikat di atas dunia ini. Enggak. Kekudusan itu panggilan setiap manusia. Mengapa? Karena sudah pernah ada satu manusia yang hidup total untuk Allah, yaitu Yesus dari Nazaret. Maka menjalani hidup secara kudus itu mungkin kita lakukan selama di dunia ini. Bukan hanya mungkin, tapi itu satu-satunya yang memberikan kita kebahagiaan, memberikan hidup kita itu makna, itu satu-satunya jalan. Itu sukacitanya. Allah yang kita sembah, Allah yang tahu kesulitan kita, dan karena itu keselamatan itu mungkin kita capai sudah sejak dari dunia ini. Iya, karena Allah itu 100% manusia ya, Romo. Dan 100% Baiklah. Allah, 100% manusia. Iya. Itulah Yesus Kristus. Ya. Iya, Romo, mengapa dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Romo? Iya, itu yang barusan kita bahas tadi ya. Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah, itu bukan Allah yang jauh dan tidak peduli pada hidup kita, tapi Allah yang 100% itu ambil bagian dalam hidup ciptaannya. Dalam perbandingan agama-agama, itu pernah ada satu teori yang mengatakan bahwa setiap kepercayaan dan agama dimanapun, itu titik berangkatnya adalah langit, katanya. Ya. Karena kalau sahabat Oase Rohani Katolik dan Marita melihat langit, apa yang kita lihat? Apa ya? Biru aja, Biru, ya tidak kan? berujung itu. Tidak berujung kan? Ya. Tapi kita mengatakan saya melihat langit. Apakah sungguh melihat langit? Yang kita lihat bukan langit kan? Iya. Yang kita lihat itu tidak berujung, warna biru, atau juga kalau ngelihat langit ada awan, ada air hujan turun, ada bintang, ada bulan. Tapi langitnya di mana? Iya, sebenarnya langitnya yang mana itu ya, Mo? Langitnya di mana? Kita nggak ngelihat langit. Yang kita lihat ya seperti itu. Nah, itu menarik karena kita mengatakan melihat langit, tapi kita tidak melihat langit. Yang kita lihat adalah ketidakterbatasan. Yang kita lihat adalah ketinggian dan keagungan. Yang kita lihat adalah kekuatannya langit dalam bentuk petir, suara geledek, tapi juga kelembutannya langit dalam bentuk awan, dalam bentuk hujan, dalam bentuk pelangi. Tapi langitnya di mana kita nggak tahu. Tapi kita mengatakan betapa agungnya langit, betapa hebatnya langit. Dan kalau kita memeditasi langit, kita sampai pada kesadaran bahwa ada sesuatu dalam tanda kutip yang lebih besar daripada saya manusia. Nah, maka lihat bagaimana cukup dengan memandang langit, kita sampai pada kesadaran akan kehadiran yang lain, yang lebih besar dari manusia, yang kita sebut sebagai Tuhan. Itulah bagaimana cara orang-orang dulu yakin, percaya, sadar ada makhluk lain, ada pribadi lain, ada pribadi lain yang lebih besar daripada manusia, yang kemudian disebut dengan berbagai macam bahasa, dalam berbagai macam nama. Kita menyebutnya Allah.
Orang-orang Babilonia, orang-orang Mesopotamia, orang Timur Tengah dulu menyebutnya El. Orang apalagi misalnya orang Cina menyebutnya Yahweh. langit, Bukan, langit. Tian ya. Oh iya iya. Tian itu kan menyebut langit Tien. tapi juga menyebut yang berkuasa di balik langit itu siapa. Mm, Nah, Yahweh sendiri mm, itu bisa ditarik asal-usulnya dari kesadaran akan pribadi yang lebih besar karena melihat langit itu. mm, Maka langit itu bisa membawa kita kepada Allah. Tapi dalam banyak budaya, karena langit itu memang menampilkan kekuasaan Tuhan, mm. kekuasaan Allah yang begitu agung, tapi juga menampilkan Allah yang agung itu jauh. Karena langit ya. Iya. Allah yang agung tinggal di langit. Dia Mm, bertahta di langit. Mazmur 8, Allahku, Allahku, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu luhur mengatasi langit. langit. Nah kan, maka Tuhan yang keagungannya itu sungguh besar karena kita melihat langit, itu juga Tuhan yang dirasa kok begitu jauh. Mm, Keagunganmu luhur mengatasi langit. Mulut-mulut kanak dan bayi, menyebut namamu, mm, mengalahkan musuh-musuhmu. Maka Allah identik dengan yang jauh, yang agung, yang besar. Tapi lihat dalam diri Yesus, Allah yang jauh itu dibawa dekat kepada manusia. Iya. Maka Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan Mm, keluhan kepada Dia. Artinya, Kristus mau menjadi seperti kita, dekat dengan kita, sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada yang kita bayangkan, yang bisa kita bayangkan. Dia sungguh dekat di hatimu dan di lidahmu. Firman itu begitu dekat. Maka dalam iman kita, Allah yang jauh menjadi dekat dalam diri Yesus yang telah menjadi manusia seperti kita, sehingga bisa mengeluh dan mm, bisa menangis, bisa menderita. Maka lengkap dalam iman kita adalah Allah yang dekat iya. dalam diri Yesus, tapi juga ada Allah yang agung, yang Mm, jauh. mm, Allah. Maka ada kristologi dari bawah, ada kristologi dari atas. Nah, itu dia. Maka tadi pertanyaannya mengapa dikatakan Kristus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan mm, keluhan, karena Kristus tahu apa artinya jadi manusia seperti kita. Dia bukan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang, yaitu Allah yang jauh di langit, yang tidak digerakkan sama sekali oleh penderitaan manusia, karena jauh. iya. Mana tahu penderitaan susah payah kita. Tidak. Mm, Yesus adalah Allah yang dekat. Dia yang tahu penderitaan kita. Dia Allah yang mulia, tapi juga Allah yang tahu menderita. Ini susah untuk kita terima, susah kita bayangkan. Karena seperti sudah saya katakan tadi, ide tentang Allah muncul pertama-tama ketika orang melihat langit. Tapi kita itu punya sesuatu yang lebih. mm, Ide kita tentang Allah bukan hanya karena kita melihat langit, tapi karena kita melihat manusia. iya. Oh iya, manusia ya. Kok bisa sampai kepada Allah? Karena ada manusia yang ternyata juga Allah, yaitu Yesus. Mm, Maka untuk orang Kristen, pertanyaannya bukan apakah sungguh Yesus bisa menampilkan wajah Allah. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan orang Kristen adalah Allah macam apa yang dibawa Yesus ke mm, tengah kita. Dan Yesus menampilkan wajah Allah yang penuh kasih. kasih. Allah yang tahu menderita karena dia mau dekat dengan ciptaannya. Mm, Itu dia maksudnya di situ. Ya, iya ya. Benar juga Romo, Allah begitu dekat dengan kita sehingga segala yang dilakukan manusia dia tahu ya dari dia tahu susah Heeh, payahnya, kecuali dalam hal dosa ya. iya. Itu dia. Dalam segala hal Allah tahu penderitaan Mm, kita, dan tahu itu kan juga bukan sekedar oh ya saya tahu karena membaca, mm, oh ya saya tahu karena sudah pernah mendengar, enggak. iya. Dalam konsep kitab suci, tahu itu artinya sungguh-sungguh mendalami, menembus yang kelihatan dan Mm, kemudian ikut merasakan. Maka tahu di sini artinya simpati. iya. Simpatos artinya sama-sama mengalami penderitaan. Itu Mm, dia, tahu. Taunya Allah itu seperti itu. Seperti berulang-ulang saya katakan, Allah itu seperti seorang ibu yang menggendong bayi. mm, Ketika bayinya disuntik, iya. ibunya yang meringis. Nah, itulah Allah kita seperti itu. Kalau bayinya terluka, ibunya juga ikut terluka. Bayinya tersayat, ibunya yang berdarah. Nah, itu Allah kita seperti itu. Yang begitu akrab dengan kita, sedegup, sejantung, seperasaan dengan kita.
Itu yang dimaksudkan dengan ayat-ayat pertama yang kita dengarkan tadi. Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis kepada Dia, yaitu Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya. Itu dia. Ya, Romo, mengapa Yesus telah belajar menjadi taat? Dan ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dialaminya oleh Yesus sendiri. Iya. Nah, Yesus punya alasan untuk tidak usah ikut menderita sebenarnya kan. Oh, Apakah Allah harus menderita untuk bisa menyelamatkan manusia? Maka ada satu pertanyaan teoritis. Seandainya manusia nggak berdosa, apakah Allah tetap datang? Iya. Pertanyaannya kan itu pertanyaan teoritis ya. Padahal apakah manusia itu, adakah manusia yang tidak berdosa? Kan pertanyaan aslinya kan begitu. Ternyata tidak. Tadi dalam Mazmur kita bacakan, karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Ternyata Iya, sejak awal manusia itu memang penuh berdosa. berdosa, sudah punya kelemahan. Maka ada mitos tentang Adam dan Hawa ya kan, yang diciptakan sempurna tapi loh nggak tahan godaan. Maka sejak awal rupanya manusia itu punya struktur lemah. Maka ini dan kesadaran ini muncul begitu begitu indah dalam sejarah bangsa Israel ketika mereka menyadari bahwa bukan kehebatan mereka yang menyelamatkan, tapi kesadaran bahwa mereka lemah itu yang menyelamatkan. Maka nanti dalam malam Paskah yang akan kita rayakan nanti, itu kita akan mendengarkan pujian Paskah. Salah satunya kutipan dari Santo Agustinus, yang dalam bahasa Latinnya dikatakan Felix culpa, artinya dosa yang membahagiakan. Karena itu yang mendatangkan Sang Juru Penyelamat seagung ini. Lihat bagaimana bukan kehebatan manusia, tapi kesadaran akan kelemahan. Itu yang menyelamatkan. Tapi lebih daripada itu, bukan kesadaran akan dosa dan kelemahan, tapi sadar bahwa aku bisa hidup lebih baik dari saat ini. Itu yang menyelamatkan. Kesadaran bahwa selalu ada yang lebih baik dari keadaan kita yang saat ini. Maka menarik kalau kita lihat bacaan-bacaan Injil di masa-masa Prapaskah, awal masa Prapaskah. Yesus tidak dikisahkan dalam Injil Markus setelah dia dicobai selama 40 hari di padang gurun. Yesus tidak mengatakan, "Hai bertobatlah, kalau tidak dosamu itu akan membawa kamu pada penghukuman." Tapi Yesus berkatakan, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Yesus tidak mengatakan, dosa-dosamu nanti kalau kamu tinggal dalam dosa dihukum loh, enggak. Tapi kerajaan Allah sudah dekat. Lihat, ada kabar sukacita di situ. Maka kita bertobat bukan semata-mata karena kita takut dihukum, bukan semata-mata karena kita sadar bahwa kita berdosa, tidak. Tapi karena ada hidup yang lebih baik loh. Rugi loh kalau kamu tetap tinggal dalam dosamu. Karena apa? Ini kerajaan Allah nih. Ya, itu dia kabar sukacita. Maka kita bertobat bukan karena kita telah berdosa, bukan semata-mata karena kita telah berdosa dan mengakui dosa kita, itu baru satu sisi. Sisi lainnya adalah karena ada hidup yang lebih baik, yang masih ditawarkan kepada kita, yaitu kerajaan Allah. Dan poin ini yang sebenarnya menjadi titik awal. Itu seperti orang lapar, ya kan? Duduk kelaparan. Tiba-tiba di depannya ada orang nawarin makanan. Kita akan duduk atau akan berjalan ke arah makanan itu? Berjalan ke arah kita makanan. pasti ke arah makanan ya kan? Demikian juga pertobatan. Kita tahu kita lapar, kita berdosa. Tapi tiba-tiba di situ ada kerajaan Allah, ada hidup yang lebih baik. Maka kita akan bergerak ke sana. Karena bertobat artinya mengubah. Mengubah hidup. Artinya berjalan kembali ke arah yang lebih baik. Maka yang menggerakkan kita untuk lebih baik bukan semata-mata karena kita tahu kita salah, tapi karena kita tahu ada yang lebih baik di sana. Itu yang menggerakkan kita akhirnya untuk berjalan. Nah, itu dia. Maka di sini Yesus itu dikatakan dia telah belajar taat dari penderitaannya karena dia mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus mau menanggung penderitaan kita supaya kita terbuka bahwa kita nggak sendirian dalam penderitaan ini. Dan kemudian seperti Yesus dalam penderitaannya itu menatap kepada Allah Bapa, kita juga diundang untuk belajar taat dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan kemudian belajar juga seperti Yesus
menatap Allah Bapa juga. Maka saya teringat di sini kisah Santo Ambrosius. Apa tuh, Mo? Karena di sini ada kata belajar ya, Yesus belajar Iya. taat. Artinya Yesus mau mengalami penderitaan seperti kita, seperti para hamba ini, dan kemudian dia belajar untuk membuka matanya kepada janji Allah yang akan membangkitkan dia. Artinya Yesus mau belajar juga. Walaupun dia maha tahu, dia sang kebijaksanaan, tapi dia mau belajar. Pertanyaannya apakah kita mau belajar apa enggak? Orang kan mengatakan, saya udah tua gitu ya, udah nggak bisa belajar. Enggak, seumur hidup kita akan belajar. Maka ini saya kemudian dari hal ini teringat pada kisah Santo Ambrosius yang waktu itu menjadi ahli hukum di Milan, kota Milan, di abad-abad keempat. Dan pada suatu ketika kota Milan itu diambang perpecahan. Mengapa diambang perpecahan? Karena ada dua kubu di sana. Yang satu itu kubu yang percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah. Dia adalah manusia sekaligus Allah. Tapi ada kubu lain yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia hanyalah ciptaan. Ini kubu yang kena pengaruh ajaran Arius. Artinya kubu yang mengikuti gerakan Arianisme. Maka kota Milan pecah waktu itu. Karena ada uskup yang menganut ajaran Arianisme yang diangkat oleh penguasa kota Roma yang perempuan. Dia memilih uskup yang menganut Arianisme itu menjadi pemimpin kota Milan. Jadi ada dua kubu dan Ambrosius dipanggil untuk menyatukan kedua kubu itu. Mengapa Ambrosius yang dipanggil? Karena dia ahli hukum. Dia ahli hukum dan dia punya tugas salah satunya untuk menjaga keutuhan kota Milan. Maka dia datang ke Basilika Katedral kota Milan dan mengajak dua kubu ini untuk berbicara untuk memilih uskup baru. Dari kubu mana nih uskupnya datang? Dari kubu yang nggak percaya pada Tuhan Yesus sebagai Allah dan manusia, atau dari kubu yang percaya bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia? Yang satu didukung oleh kekuatan politik, yang lain juga didukung oleh kekuatan politik. Jadi susah kan? Ambrosius datang untuk menyatukan kedua kubu itu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah diplomasi itu, tiba-tiba ada anak kecil teriak. Bayangkan anak kecil dalam katedral yang megah ya. Udah suaranya cempreng, sepi kan, karena kan lagi diplomasi kan pasti hening kan ya. Tiba-tiba anak kecil teriak, Ambrosius uskup. Iya. Lalu mulailah keramaian dan tiba-tiba aklamasi satu gedung katedral, umat berteriak Ambrosius uskup, Ambrosius uskup. Kira-kira apa yang terjadi? Ambrosius nerima apa enggak? Apa ya, Mo? Ambrosius punya sejuta alasan untuk tidak menerima. Mengapa? Pertama, dia belum dibaptis. Belum dibaptis dia? Ambrosius belum dibaptis, masih katekumen, masih belajar. Yang kedua, jangankan jadi uskup, dibaptis aja belum, dan dia belum masuk seminari. Iya. Dia belum tahu gimana cara menjadi imam. Apalagi jadi uskup, ya kan? Tapi apa yang dilakukan Ambrosius? Dia taat. Dia mengatakan, baik, kalau itu yang dikehendaki umat, artinya kan Vox Populi, Vox Dei, suara umat, suara Tuhan. Maka Ambrosius mengatakan, aku akan taat. Tapi apa konsekuensinya? Ambrosius pernah menulis kepada para imamnya di Keuskupan Agung Milan demikian. Kalian itu belajar untuk kemudian bisa mengajar, ya kan? Maka para imam itu belajar kitab suci, belajar teologi sekian lama untuk bisa mengajar. Tapi aku belajar sambil mengajar. Karena ketika dia menjadi uskup, dia belum dibaptis. Dia belum belajar sebagai imam, tapi tiba-tiba harus menerima tantangan menjadi uskup. Maka dia harus belajar dalam waktu cepat sambil mengajar. Dia belajar sambil mengajar, dan sambil mengajar dia belajar. Demikian juga Yesus. Yesus yang ada di langit keberapa, yang begitu agung, begitu tinggi karena putra Allah, mau turun menjadi manusia dan belajar menjadi seperti kita, belajar taat seperti kita, dan dia mengalami penderitaan karena itu. Maka Santo Ambrosius menjadi contoh paling konkret, paling gampang untuk untuk menjelaskan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia belajar untuk bisa mengajar. Maka ini
Ini punya pesan yang baik untuk semua warga lingkungan dalam setiap paroki ya. Iya. Jangan takut untuk dipilih menjadi pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus paroki. Oh, mau saya nggak siap. Lah, itu Ambrosius siap apa enggak? Kan dia Iya. nggak siap juga, tapi dia mau belajar sambil melayani. Yesus siap nggak ketika dia menjadi manusia? Kita nggak tahu ya. Tapi dikatakan dia belajar tuh. Artinya apa? Artinya rupanya bukan masalah siap atau tidak siap. Ini masalah taat. Dan taat itu karena apa? Karena mau mendengarkan. Karena punya iman. Betul. Itu dia. Maka janganlah nanti kalau kita ada yang kepilih menjadi pengurus untuk melayani orang lain mengatakan saya nggak siap. Tidak ada satupun yang siap. Ini bukan masalah kesiapan kok. Ini masalah ketaatan. Ini masalah iman. Ini masalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada iman. Di mana ada iman, di situ ada ketaatan dan ada pelayanan. Ya, kita ingat Ibu Teresia lagi kan. Semua berangkat dari keheningan. Keheningan melahirkan doa. Doa melahirkan iman. Iman melahirkan kasih. Kasih melahirkan pelayanan. Pelayanan melahirkan kedamaian. Maka kalau kita mengatakan, ya saya mau, ada damai dalam hati kita. Itu yang dialami Yesus. Iya. Dan dialami Santo Ambrosius. Santo Ambrosius belajar sambil mengajar. Iya, ya. Belajar sambil mengajar. Itu kemudian dia. Romo, untuk bacaan Injil hari ini, iya. Pesan apa yang ingin disampaikan? Iya, pesannya sama, yaitu Tuhan yang kita imani dan kita sembah adalah Dia yang dekat dengan kita, Dia yang tahu penderitaan kita, dan Dia yang mengundang kita juga untuk mengikuti jalannya. Kalau kita kembali ke bacaan pertama tadi kan Taurat ya. Taurat itu adalah jalan bagi orang Israel untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Yahweh. Taurat itu menjadi jalan. Tapi untuk kita orang Kristen kita tahu Taurat itu bukan lagi hukum, bukan lagi buku, bukan lagi batu, tapi Taurat itu menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus. Maka Yesus disebut sekarang jalan. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya kalau kita beriman pada Yesus dan mengikuti apa yang Yesus katakan dan Yesus buat, kita akan sampai kepada damai, kepada shalom, kepada Allah itu sendiri. Maka di Katedral Paris, di Notre Dame Paris, itu ada satu baskom besar untuk orang itu ngambil air suci buat tanda salib. Dan di baskom besar itu yang terbuat dari batu, itu ada tulisan Via Querens Viatoris. Artinya jalan yang mencari si pejalan. Oh, jalan yang mencari si pejalan. Jalan yang mencari orang yang jalan-jalan. Gitu. Artinya jalan yang mencari orang yang berjalan. Jadi siapakah jalan itu? Yesus. Yesus mencari kita yang berjalan-jalan. Kita kan biasanya mencari jalan. Kalau pakai GPS ya kan. Belok kiri. 200 meter belok kanan. Di sebelah kanan tanya supir taksi. Karena GPS-nya nggak tahu lagi misalnya. Itu kan kita mencari jalan. Tapi ini jalan yang mencari kita. Ketika kita salah jalan, jalan akan menghampiri kita lalu membawa kita ke jalan yang benar. Itulah jalan yang mencari si pejalan kaki, Yesus. Maka dikatakan di sini, benih yang mati itu akan berbuah banyak. Artinya apa? Kalau Yesus itu wafat, supaya Yesus bisa memulai segala sesuatu dari baru. Karena kalau Yesus tidak wafat, Roh Kudus tidak akan turun. Kalau Yesus tidak wafat dan tidak bangkit, Roh Kudus tidak akan turun. Dan kalau Roh Kudus tidak turun, kita tidak akan tahu lagi jalan yang benar yang mana. Karena ketika Yesus wafat dan bangkit, Dia akan hadir selamanya dalam hati setiap orang dalam bentuk Roh Kudus. Maka Yesus sampai sekarang tetap hadir menyertai kita dalam rohnya. Dan roh itu kan gak kenal batas. Ketika Yesus masih hidup sebagai Yesus dari Nazaret, itu dia dibatasi. Tinggal di Israel. Bukannya di Israel, di Galilea. Bukannya Galilea, di Nazaret. Sangat terbatas. Dan dia dibatasi oleh waktu. Abad-abad pertama, tahun Masehi. Tapi ketika dia wafat dan bangkit, dia hidup sebagai Roh Kudus. Yang tidak dibatasi lagi. Ruang waktu, tidak dibatasi bangsa, tidak dibatasi agama. Dia masuk dalam hati setiap orang. Dia mencari orang untuk berjalan di jalan yang benar. Itulah Via Querens Viatoris. Jalan yang mencari
orang yang Orang. berjalan, supaya orang jalannya itu di jalan yang benar. Selama kita mau mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Lihat bagaimana nubuat Nabi Yeremia terwujud sekarang dalam perjanjian baru, yaitu Yesus yang hidup sampai sekarang dalam rohnya. Di mana roh itu ditemukan? Sangat nyata dalam gerejanya tentu saja, di mana Yesus memperkenalkan diri. Siapa tidak mengenal gereja, dia tidak mengenal Yesus. Iya. Itu dia. Terima kasih Romo. Wah, sungguh luar biasa, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita hari ini mendapat pencerahan yang sungguh luar biasa. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, maka dengan demikian Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Uut. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, syukur untuk sabda yang sudah kami terima. Semoga apa yang kami terima dan kami renungkan menguatkan persiarahan agung gerejamu dalam masa Prapaskah ini, sehingga kami kau layakkan untuk memasuki dan merayakan misteri Paskahmu yang abadi. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, keluarga kita, dan usaha kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampai jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kaulah jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati